Selamat sore Bapak Ibu umat yang terkasih. Selamat datang di Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Andalas. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembuka Mana Bakti 164. Dalam perayaan ini kita berdoa untuk keselamatan arwah Bapak Yosef Tue Pupun yang telah meninggal 6 tahun yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, kerajaan Allah digambarkan seperti pesta meriah yang penuh damai sejahtera, penuh kegembiraan dan persaudaraan. Setiap orang diundang ikut serta dalam hidup bahagia dalam kerajaannya. Namun tidak semua menanggapi undangan Allah dan tenggelam dalam urusan pribadi dan juga urusan duniawi masing-masing. Sekalipun begitu, Allah tetap setia mengundang siapapun untuk bergabung dalam pestanya. Kita diundang untuk hidup seturut kehendaknya, karena Dia akan menerima orang yang layak bergabung dalam pestanya. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengundang para pilihan-Mu untuk ikut serta dalam perjamuan yang Kau adakan, namun tidak mendapat tanggapan semestinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan Ekaristi, namun kami pun seringkali kurang memperhatikannya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau
Engkau telah mengundang semua orang untuk ikut serta dalam perjamuan abadi di surga, namun kerap kali kami melalaikan tugas itu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami maluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu. Karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami, Engkau yang duduk di sisi Bapa. Kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon semoga rahmat-Mu senantiasa mendahului dan mengikuti kami, serta membuat kami tidak kenal lelah untuk melakukan yang baik. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Yesaya. Di Gunung Siong, Tuhan semesta alam
akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung Tuhan ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Engkau menyediakan hidangan bagi
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi
tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat sore. Terima kasih karena sudah memenuhi undangan perjamuan Tuhan. Tuhan selalu mengundang manusia untuk mengambil bagian dalam karya keselamatannya. Allah mau menyelamatkan manusia tidak tanpa manusia. Ia selalu menyertakan manusia. Dan untuk menyertakan manusia, Allah selalu mengundang dan memberikan kebebasan bagi kita manusia untuk menjawab undangannya. Ketika kita diundang, kita tidak diancam, kita juga tidak dipaksa. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan apapun agar kita menjawab undangan Allah itu. Jawaban ya atau tidak itu adalah pilihan dan kehendak bebas, sepenuhnya bergantung pada manusia. Apapun jawabannya, pasti ada resikonya, diselamatkan atau justru sebaliknya. Saya yakin kita yang hadir dalam gereja pada malam hari ini adalah orang-orang yang memenuhi undangan Tuhan, yang menjawab ya pada undangan untuk datang berpesta pada perjamuan Ekaristi, pada perjamuan Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, Injil hari ini Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang kerajaan Allah dengan contoh sebuah undangan yang ditujukan kepada semua orang untuk menghadiri pesta pernikahan. Kerajaan Allah itu seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Undangan sudah disebarkan, hidangan sudah disediakan, namun rupanya banyak yang tidak mau datang dan tidak memenuhi undangan itu. Sang raja menginginkan agar pestanya itu dipenuhi dengan para undangan. Siapa yang tidak senang, siapa yang tidak bahagia kalau pesta yang kita adakan, kita buat dipenuhi dengan para undangan. Karena itu, sang raja mengundang semua orang, mengundang orang-orang pilihan. Oleh karena itu, ketika undangan itu tidak dipenuhi, disusul dengan mengundang lagi, bahkan di persimpangan-persimpangan jalan, orang-orang pun diundang untuk datang. Jadi sebenarnya orang yang tidak diundang kemudian menjadi undangan karena yang diundang itu tidak datang. Dan seperti kisah Injil yang kita dengarkan tadi, ruangan kemudian dipenuhi para undangan. Namun apa yang terjadi? Saudari-saudara yang terkasih, raja menemukan ada undangan yang tidak mengenakan pakaian pesta. Sang raja tentu saja merasa bahwa yang tidak mengenakan pakaian pesta berarti ia yang hadir pesta selain tidak menghargai raja dan juga pesta yang dilangsungkan itu. Tetapi juga tidak mengenakan pakaian pesta berarti ia tidak mau mengambil bagian dalam kebahagiaan tuan pesta. Dan nasibnya orang itu dibuang keluar arena pesta, arena kebahagiaan itu. Di sini ada dua hal. Yang pertama, ada orang-orang yang sudah diundang, ada orang-orang yang sudah terpilih, namun kemudian mereka tidak memenuhi undangan itu. Dan yang kedua adalah orang-orang yang tidak diundang, yang dipanggil di pinggir-pinggir jalan, di persimpangan-persimpangan jalan. Mereka datang memenuhi undangan, tetapi
Kedatangan mereka tidak menyenangkan hati raja karena mereka tidak berpakaian pesta. Resikonya sama, orang yang tidak datang itu tidak menikmati kebahagiaan, orang yang datang tetapi tidak mengenakan pakaian pesta juga tidak menikmati kebahagiaan sang raja di hari pernikahan anaknya. Saudari-saudara yang terkasih, perumpamaan ini adalah sebuah kritik terhadap orang-orang Yahudi yang menolak undangan dari Allah untuk masuk ke dalam perjamuan kebahagiaan yang telah disiapkan Allah bagi mereka. Mereka menolak dengan berbagai cara dan alasan. Pun yang hadir datang dengan tidak berpakaian pesta. Tentu saja penolakan atas undangan, kedatangan tanpa menggunakan pakaian pesta adalah bentuk undangan, bentuk mereka yang diundang yang tidak menghargai tuan pesta dan juga terutama tidak mau mengambil bagian dalam sukacita dan kebahagiaan perjamuan itu. Kalau demikian nasibnya jelas, ia pasti akan disingkirkan, ia pasti akan dikeluarkan dari arena pesta yang dalam pemahaman Injil hari ini orang-orang ini bisa jadi tidak diselamatkan. Saudari-saudara yang terkasih, kita setiap hari, setiap waktu diundang untuk datang kepada Tuhan. Datang dalam sukacita perjamuan bersamanya. Berulang kali malah Tuhan terus dan selalu mengundang kita. Dan kita memiliki berbagai macam cara dan alasan untuk mungkin tidak mau datang. Maka tadi di awal saya mengatakan terima kasih kita mau datang memenuhi undangan Tuhan. Undangan Tuhan untuk mengikuti dan merayakan perjamuan Ekaristi, perjamuan Tuhan. Kita diundang untuk bersatu dalam doa. Kita makan dari roti yang sama dan minum dari piala yang sama. Dan itulah Ekaristi, sumber dan puncak hidup umat beriman. Dari Ekaristi itulah mengalir keselamatan, mengalir kebahagiaan, mengalir rahmat untuk kita semua. Selain dalam Ekaristi sebagai yang pertama dan terutama, kita juga diundang oleh Tuhan untuk berdoa dalam keluarga, untuk berdoa dalam lingkungan, dalam rukun kita masing-masing. Dan selain yang memenuhi undangan, ada saja orang-orang yang menolak undangan itu dengan berbagai macam alasan dan dengan berbagai macam cara. Atau toh kita yang datang kita tidak mengenakan pakaian pesta. Kita tidak mengenakan apa yang seharusnya diinginkan oleh sang tuan pesta. Kita datang tidak dengan pakaian pesta, tidak dengan hati yang sungguh, tidak dengan sepenuh hati, juga tidak dengan penuh pertobatan. Itu berarti kita tidak menghargai, kita tidak memberi penghormatan kepada Tuhan yang telah mengundang kita, yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk juga menikmati pesta perjamuannya. Kita cenderung mau jalan sendiri dan tidak peduli. Saudari-saudara yang terkasih, mari kita merefleksikan undangan Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kita bawa pada diri kita sejauh mana pakaian pesta itu sudah kita kenakan. Ya. Tidak hanya tentang bagaimana cara kita datang menghadap Tuhan melalui pakaian kita, melalui suasana batin kita, tetapi apakah ketika datang ke rumah Tuhan ini tadi kita sudah berbaikan dengan sesama yang mungkin ada di antara kita baku bombe-bombe, ya, yang di dalam rumah ada persoalan, ada masalah. Apakah ketika kita datang pakaian pesta yang tepat dan benar itu sudah kita kenakan? Kita jangan mencontoh apa yang dikatakan di dalam Injil orang-orang yang
tidak mengenakan pakaian pesta. Atau malah lebih parah, kita mencontoh mereka yang tidak memenuhi undangan. Mereka yang tidak memenuhi undangan itu ada beberapa kemungkinan. Sebenarnya mau tetapi tidak bisa. Sebenarnya bisa tetapi tidak mau. Yang lebih parah kalau sudah tidak bisa, tidak mau. Maka jadilah undangan yang bisa dan mau. Saudari-saudara yang terkasih, perjamuan Tuhan selalu siap. Tinggal kemauan dan kerelaan hati kita untuk memberikan diri kita, meluangkan waktu kita, berkorban untuk datang dengan pakaian pesta, dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh sukacita. Datang di sini, bergabung bersama dengan Tuhan dalam pesta perjamuannya, supaya kalau kita pulang nanti, sang tuan pesta bisa memberi yang terbaik, memberi oleh-oleh untuk kita, memberi kenang-kenangan untuk kita. Dan itulah perjamuan Ekaristi, roti yang dipecah. Itulah yang kita bawa pulang, kita sambut Tuhan nanti yang sudah mengorbankan diri untuk kita. Dan pengorbanan diri itulah yang menjadi sukacita kita, yang pulang nanti kita bawakan. Dengan demikian Bapak Ibu, nanti kalau pulang mungkin yang tadi sebelum kesini sempat ada bombe-bombean, bertobatlah. Mungkin Bapak yang sebelum datang ke sini sempat bertengkar dengan istri yang cepat-cepat kok itu, lama duduk makeup nu. Ya, pulang peluklah istri Anda dan katakan maaf. Ya, mungkin ada sepasang kekasih yang sebelum datang di sini jemput dulu, ya, lalu kemudian dengan berbagai macam alasan dikatakan naik Grab moko dan lain sebagainya. Pulang katakanlah maaf, maafkan kabeb. Ya, inilah sukacita yang kita bawa ketika kita datang dengan pakaian pesta. Semoga kita berdoa, kita tidak menjadi orang-orang yang dibuang keluar dari ruang pesta, yang dibuang dari kebahagiaan perjamuan Tuhan, tetapi kita menjadi orang-orang yang berpesta, menari, bergembira, bersukacita, karena sesungguhnya inilah Allah kita, Allah yang menyelamatkan kita. Kita yang mengambil bagian dalam keselamatan ini, berbagi keselamatan ini saat kita pulang dari gereja, saat kita pulang dari perjamuan ini nantinya. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama kita menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Marilah berdoa kepada Allah dengan kepercayaan penuh, sebab Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita dengan berlimpah-limpah. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, jadilah sumber hidup dan kegembiraan kami. Tuhan, jadilah sumber hidup dan kegembiraan kami. Bagi gereja di negara kita, ya Bapa, semoga gereja di negara kami bersifat dinamis dan misioner, sehingga menyebarluaskan undangan Tuhan di seluruh Nusantara. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah sumber hidup dan kegembiraan kami. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, para pengusaha dan pedagang, ya Bapa,
semoga semua orang yang berkecimpung di bidang ekonomi bersatu padu untuk memberantas kelaparan dari muka bumi, serta menyediakan bagian yang wajar dari sumber daya alam kepada semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah sumber hidup dan kegembiraan kami. Bagi mereka yang berpesta dan mereka yang dirundung nestapa, bagi mereka yang hidup dan mereka yang menghadapi kematian, bagi mereka yang tertawa ria dan mereka yang berduka cita, bagi mereka yang kaya dan mereka yang miskin. Ya Bapa, semoga kami semua yang berbeda-beda ini menanggapi undangan Bapa untuk memasuki kegembiraan Injil serta kebahagiaan kekal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah sumber hidup dan kegembiraan kami. Bagi kita umat Kristiani sendiri, ya Bapa, semoga Ekaristi menjadi perjamuan yang menguatkan kami untuk bertumbuh dalam semangat cinta kasih yang melayani. Dan semoga kami sanggup membawa makanan serta persahabatan kami dengan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah sumber hidup dan kegembiraan kami. Kita mempersembahkan keselamatan Bapak Yosef Tue Pupun yang telah meninggal 6 tahun yang lalu, dan juga bagi saudari-saudara, kerabat keluarga kita yang telah meninggal dunia. Ya Bapa, semoga oleh karena belas kasih dan kerahiman-Mu, saudari-saudara, kaum kerabat keluarga kami, teristimewa Bapak Yosef Tue Pupun, Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Kuatkanlah keluarga yang ditinggalkan, tambahkanlah iman kami semua, agar dari peristiwa ini kami semakin menggantungkan pengharapan kami kepada Engkau satu-satunya sumber kehidupan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah sumber hidup dan kegembiraan kami. Mari di dalam hati kita mempersembahkan doa dan intensi pribadi masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah sumber hidup dan kegembiraan kami. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami dan buatlah kami umat-Mu menjadi undangan bagi semua orang yang berkemauan baik untuk hidup dalam kebahagiaan kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah Bapa
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah doa dan persembahan kami umat-Mu. Semoga kurban kudus ini, tanda kasih dan bakti kami mengantar kami kepada kemuliaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Agung, dengan rendah hati kami mohon, agar sebagaimana Engkau menyegarkan kami dengan santapan kudus ini, demikian pula semoga kami diperkenankan mengambil bagian dalam kodrat ilahi Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman Gereja, Sabtu 14 Oktober 2023. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte Gereja, Sabtu dan Minggu 7 hingga 8 Oktober 2023 sebesar Rp18.120.000. Kolekte Jumat pertama sebesar Rp1.619.000. Kolekte perkawinan 7 sampai 8 Oktober 2023 sebesar Rp4.536.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp12.722.000. Kolekte pembangunan Jumat pertama sebesar Rp962.000. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Franky Taniwijaya dan Yevina, pengumuman ketiga. Alventus Yansen dan Elina Deso, pengumuman ketiga. Leonardus Noi dan Regina Anul, pengumuman ketiga. Yohanes Emat dan Marniana Simur, pengumuman kedua. Filemon Prayogo dan Febronia Yunike Tresna, pengumuman pertama. Angela Anastasia Poandi dan Yohan Hermawan Suryawijaya akan menikah di paroki Santa Maria Tak Bernoda, Stasi Santo Yosafat, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Kristus Raja Andalas. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA. Yang keempat, baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada Minggu 29 Oktober 2023. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Saudari dan saudara, marilah kita bersama-sama menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajah-Nya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajah-Nya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Sungai mengalir tiada henti-hentinya,
bagi yang percaya kepadanya. Bunga-bunga tiada akan mekar mewangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air di sungai abadi, agar segala